Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih di Berdua TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga aktivis perempuan ada Mbak Melisa Oksadian Abu. Selanjutnya ada Mbak Rina Sulastri selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, dan kita masih membahas tentang makanan bergizi untuk anak dan juga ibu hamil. Nah, kita kembali ke Mbak Melisa dulu nih ya, selaku aktivis perempuan. Nah, untuk Mbak Melisa mungkin nih, tantangan, kita berbicara tentang tantangan mengenai program pemerintah ini. Ada nggak sih tantangannya, ataupun hal apa nih yang tantangan terberat tentang program makanan bergizi gratis ini sendiri? Jadi lebih tepatnya tantangannya itu tadi gimana caranya kita mendistribusikan program ini secara tepat. Oke. Gitu. Jadi tantangannya bagaimana tepat sasaran, kemudian apa yang mau kita kerjakan ini sesuai dengan program dari pemerintah gitu. Jangan sampai kita sudah memberikan maksudnya dari segi pemerintah sudah memberikan wewenang yang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk membantu program ini, kemudian melibatkan pemerintah, dinas-dinas terkait. Itu jangan sampai ada oknum-oknum yang ada mau main di situ gitu. Jadi yang tadi kata Ibu Dewan tadi bilang ya kan, ada mengarah ke KKN, kemudian mengarah hal-hal yang tidak layak. Betul. Lah seperti Hal-hal yang tidak kita inginkan ya, ya tentunya. Oke. Nah, kita mengerucut lagi tentunya untuk tantangan ke penerima makanan bergizi gratis ini, terutama untuk di wilayah pinggiran. Nah, itu seperti apa kalau dari Mbak Melisa dulu? Kalau di wilayah pinggiran sih, kalau sampai saat ini sih kita belum ada gambaran untuk bagaimana mereka mengkontribusi itu sulit. Tidak. Kenapa? Karena mereka ini punya tujuan bahwa dapur ini jangan jauh dari, contoh santri jangan jauh dari pesantren. Mereka punya SOP untuk bagaimana supaya makanan ini tetap hangat sampai ke lokasi. Kemudian dengan dapur-dapur ini juga dengan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA itu dapurnya jangan terlalu jauh gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih yang perlu kita inikan. Kemudian jadi keterlibatan para pemerintah ini bagaimana bisa menyeleksi pelaku usaha mana nih, karena kan ini berkaitan dengan dapur ini kan memang butuh orang yang memang passionnya di situ, memang butuh orang yang memang bisa dikatakan bisnisnya di bisnis food and beverage, kemudian memang pengalamannya dari sana, kemudian atau usaha-usaha catering, yang ibu-ibu PKK pun juga bisa, ibarat kata nih ibu-ibu yang punya kelompok-kelompok sendiri yang pengen bikin itu juga bisa, karena kan ini kan juga programnya ini ada lewat desa-desa ya kan, bisa juga lewat koperasi desa itu juga bisa ya kan. Jadi bagaimana mengintimidasi, maksudnya meminimalisirkan tantangan ini supaya mereka tidak susah nih mendistribusikan makanan-makanan itu. Oke, baik. Nah, itu dari kacamata dari Mbak Melisa selaku aktivis perempuan. Nah, kalau dari kacamatanya Mbak Rina selaku Dewan sendiri tentunya untuk tantangan dari program makanan bergizi gratis untuk anak dan juga ibu hamil ini seperti apa? Tantangannya mungkin lebih ke teknis pendistribusian ya. Kalau tadi sudah kita lihat bahwa yang layak menerima adalah apa? Sebenarnya tanpa syarat ya, semua warga Indonesia, semua warga Bengkulu itu bisa menerima. Cuman terkadang titik lokasi kayak kita kan punya geografis tersendiri ya, beda kayak di kota di kota Jakarta atau sekitarnya, itu kan mereka secara geografis tidak seperti kita, akses mereka lebih gampang dan mudah. Kalau kita kan susah kayak gitu kan. Cuman mungkin pemerintah punya kebijakan khusus lah untuk mengkondisikan bahwa titik-titik mana yang layak
kan harus disurvei dulu nih, Iya, betul. layak untuk dijadikan dapur umum di titik mana, layak yang wilayah sekolah yang dekat mana akan ditaruh di titik mana, itu kan otomatis sudah dievaluasi ya, udah dipelajari lebih detail. Dan kemudian tantangan yang kedua kalau menurut saya nih kan sebagai kacamata dari pemerintah itu dana. Oh, dananya. Dana, karena terkadang ya birokrasi yang panjang ini, mohon maaf akhirnya kita bongkar kan. Oke. Birokrasi yang panjang dan lama ini akhirnya menyumbat. Iya, menghambat dan tersumbat gitu kan. Pada dasarnya mereka ini yang pengusaha-pengusaha catering yang mungkin yang dipilih nih udah berpengalaman, udah kesehariannya ngurusin makan kayak udah gitu. Semangat udah juga. Pencairannya lama. Nah, itu dia. Jadi kan akhirnya mereka butuh modal yang besar. Niat nih tadi kan ikhlas nih membantu ya, kegiatan. membantu. Oke, ini program pemerintah. Oke, saya bantu pemerintah bantu saya. Saya kasih yang maksimal, saya kasih yang terbaik walaupun marginnya tipis gitu. Tidak masalah. Cuman terkadang tantangan hal-hal yang mengenai pengucuran dana itu kita tidak bisa. Ya kayak kita bahkan kan ada yang berani modal sendiri. Benar, kadang sudah modal sendiri, apakah benar nih tepat pembayarannya? Iya, betul. Masalah pembayarannya apakah tepatkah gitu? Karena saya lihat teman-teman saya di UKM ya gitu kan, UMKM ya gitu, UMKM tuh mau kemana ngurusin BGN, mau kemana artinya kan masih betul. kayak bola pingpong. Iya. Nah, Padahal dananya udah ada ya. Dananya sudah ada, cuman secara birokrasi nih tadi harusnya kalau memang udah dibuat keputusan, kenapa harus lama-lama? Langsung kan aja, oke, untuk Kota Bengkulu saya tenderkan ini yang pengurusan di bawah naungan ini. Kan ada nih beberapa yang sudah jalan seperti TNI, Polda, terus kalau sekolah kalau nggak salah Yayasan Mahira itu sudah jalan gitu kan. Karena menurut saya sih tidak semua nih udah jalan gerak di Kota Bengkulu. Ada beberapa titik yang sudah jalan. Kayak di sekolah Islam, mungkin sekolah Islam Mahira sudah jalan. Bahkan mungkin ini cerita fenomena yang ada di masyarakat. Pulang anaknya lapor, Bunda, Ayah, saya tadi dapat makanan, tapi saya nggak mau makan. Terkadang kita berpikir ini kayaknya nggak tepat sasaran gitu kan. Mungkin secara finansial orang tuanya mampu untuk memberikan makan gratis kayak gitu kan. Alangkah baiknya itu tadi sasarannya tuh benar-benar tepat. Oke. Yang kedua, saya mungkin juga punya anak yang sedang bersekolah di salah satu TK Islam terpadu, nggak dapat makanan gratis. Bahkan kalau mau catering ya silakan bayar. Artinya kan belum merata di Kota Bengkulu. Bisa jadi ini masih ajang uji coba ataukah nanti berpindah. Tapi namanya kita makan kan setiap hari. Akhirnya pulang bawa kasih siapa pulang. Nah, artinya kan kalau menurut saya kurang efektif sih itu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya ya kan. Kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Berindot TVRI Bengkulu.